Aku dijadikan budak saat acara pernikahan adik iparku, dan aku didorong ibu mertua saat acara sesi foto keluarga. Setelahnya ku balas mereka hingga sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Hari itu seharusnya menjadi hari yang penuh sukacita. Hari di mana sebuah keluarga menyambut anggota baru dengan kebahagiaan. Tapi bagiku, hari itu menjadi awal dari luka yang tak bisa kuhapuskan dari ingatan. Aku datang mengenakan kebaya sederhana berwarna salem pucat. Jahitan kebaya itu kubuat sendiri malam-malam, setelah Aruna tertidur, dengan sisa kain dari gaun lamaku. Aku tidak ingin tampil mencolok. Aku tahu diri, aku hanyalah menantu, bukan tamu kehormatan. Tapi aku tetap ingin terlihat rapi, demi menghargai keluarga suamiku. Di tanganku, Aruna ku gendong dengan erat. Putriku itu tampak bingung melihat keramaian, matanya besar menatap ke segala arah, sementara tangan kecilnya mencengkeram kerudungku. Baru saja aku melangkah ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat, belum sempat duduk atau bahkan menyapa siapapun, suara tajam itu terdengar dari arah kiri. "Heh, kamu ngapain kesini?" Suara ibu mertua menamparku lebih keras daripada teriakan. "Piring-piring di dapur belum dicuci. Kamu kesana aja, ya? Nggak usah ikut foto-foto. Nggak pantas." Aku membeku di tempat. Senyumku yang sudah kaku semakin luruh. Aruna mengecup pipiku, seakan ingin menghibur, tapi hatiku terlanjur remuk. Beberapa tamu menoleh. Ada yang langsung berpaling, pura-pura tak melihat. Ada yang saling berbisik. Ada pula yang menahan tawa dengan tatapan iba, atau mungkin menghina. "Iya, Bu," jawabku lirih. Suaraku hampir tak terdengar sendiri. Aku melangkah ke dapur, menunduk, seolah tanah memanggilku untuk lenyap saja. Kakiku gemetar, bukan karena lelah, tapi karena sakit yang tak berbentuk. Di dapur, tumpukan piring kotor menyambutku seperti ejekan. Bau makanan basi bercampur dengan suara riuh tawa dari pelaminan, membuat dadaku makin sesak. Kupakaikan celemek pinjaman dan mulai mencuci piring satu persatu. Tanganku basah, dingin. Sementara dari jendela kecil dapur, aku melihat suamiku, Rio, berdiri di samping adiknya, mengenakan jas abu-abu. Gagah, tersenyum. Ia tak mencariku, bahkan tak bertanya kemana istrinya. Air mataku jatuh ke piring, bercampur dengan busa sabun. Kupandangi bayanganku di permukaan loyang, buram dan lelah. "Apa aku benar-benar tak pantas?" bisikku sendiri. Aruna tertidur di pangkuan salah satu asisten dapur, yang tadi iba melihatku cuci piring sambil menggendongnya. Mereka berkata padaku dengan suara pelan, "Sabar, ya, Mbak, mungkin cuma salah paham." Tapi ini bukan salah paham. Ini adalah pola. Sudah berulang kali ibu mertua memperlakukanku seperti ini. Dulu saat baru menikah, aku masih bisa mengabaikannya. Tapi sejak melahirkan Aruna dan memilih menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, semua orang menganggapku tidak berharga. Tidak menghasilkan uang, tidak berpendidikan tinggi, tidak bisa membanggakan keluarga. Dan kini, bahkan berdiri di pelaminan keluarga pun, aku dianggap mencemari foto keluarga. Setelah semua piring selesai, aku kembali ke ruang utama. Tapi acaranya sudah hampir selesai. Keluarga besar sudah berfoto bersama. Rio tetap tak mencariku. Dan saat kami pulang malam itu, di dalam mobil, hanya suara Aruna yang terdengar. Rio sibuk dengan ponselnya.
Tak ada satupun kata keluar dari mulutnya tentang apa yang terjadi hari ini. Sampai akhirnya aku bertanya pelan, "Kamu gak nyariin aku tadi?" Rio menoleh sebentar. "Kamu kan disuruh bantu di dapur." "Ya udah, aku pikir kamu tahu diri." "Tahu diri?" Kata itu lagi. Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang tak ada habisnya. Dalam hati, aku berkata, kalau menjadi istri berarti harus rela diperlakukan seperti pembantu, mungkin aku perlu bertanya ini rumah tangga, atau penjara tak terlihat. Hari itu, usai akad dan resepsi Dian selesai, sesi foto keluarga pun dimulai. Para tamu mulai pulang satu persatu. Di pelaminan, keluarga besar berkumpul. Semua mengenakan pakaian terbaik, tersenyum lebar di depan kamera. Aku berdiri agak jauh, memang tak ingin mencolok. Tapi saat itu aku merasa mungkin, hanya mungkin, aku bisa ikut berdiri di sisi Rio, membawa Aruna dalam dekapanku. Anak kami. Bukankah Aruna adalah darah mereka juga? Dengan pelan, aku melangkah ke sisi kanan pelaminan. Di bagian paling pinggir. Tidak ingin mengganggu, aku bahkan menunduk, hanya berharap keberadaanku tak mengusik siapapun. Aruna ku gendong erat. Dia baru saja terbangun dari tidur siangnya, masih menguap kecil, pipinya merah dan matanya masih bengkak. Ia tampak lucu, polos, dan suci. Aku ingin Aruna punya satu foto keluarga. Satu saja. Namun sebelum aku bisa berdiri tenang, tiba-tiba tangan kasar menarik lenganku. Aku terperanjat. Hampir saja Aruna terjatuh dari gendonganku. Itu ibu mertua. "Mundur," katanya tajam, keras, terdengar oleh banyak orang. Tatapannya membakar. "Kamu bukan keluarga. Kamu itu babu di rumah ini. Jangan rusak foto." Beberapa kepala menoleh. Beberapa membelalak. Rio? Ia hanya menoleh sekilas, lalu menunduk. Membisu. Tak bergerak. Tak membela. Dunia seakan membeku dalam 1 detik. Nafasku tercekat. Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku kaku. Tak ada suara yang keluar. "Astagfirullah, Bu, saya cuma mau ikut di pinggir aja. Saya bawa Aruna, dia cucu ibu juga," ucapku pelan, nyaris berbisik. Tangisku nyaris meledak. Tapi aku tahan. Aku genggam Aruna lebih erat. Ibu mertua malah mendorongku mundur. Dorongan itu bukan sekadar dorongan fisik, tapi penghinaan. Penolakan. Sebuah pesan keras bahwa aku tak pernah diakui sebagai bagian dari mereka. Bahwa selama ini aku hanya pelengkap penderita. Hanya istri sah di atas kertas. Tapi di hati mereka, tidak lebih dari pembantu yang tinggal karena kasihan. "Apa kamu tuli?" Sudah saya bilang mundur. "Keluarga itu yang berdarah. Kamu bukan siapa-siapa," katanya lagi. Kali ini lebih lantang. Aku melangkah mundur. Bukan karena takut, tapi karena tak ingin Aruna terluka. Ia menangis, mungkin merasa tegang, atau merasakan sesak dari pelukan ibunya yang gemetar. Dari jauh, kamera berbunyi. Cekrek. Senyuman lebar menghiasi wajah keluarga besar. Di tengah mereka, Rio berdiri tegap, diapit oleh Dian dan ayahnya. Tapi tidak ada aku di sana. Tidak ada Aruna. Yang ada hanya bayangan kami, berdiri di luar bingkai. Di luar pengakuan. Di luar cinta. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku berjalan menjauh dari pelaminan, menuju pojok ruangan. Kupeluk Aruna lebih erat, mencium ubun-ubunnya berkali-kali. "Maaf, Nak, maaf. Mama nggak bisa melindungimu hari ini." Seseorang mendekatiku diam-diam. Tante dari pihak jauh. Ia hanya berkata, "Sabar ya, Mbak."
Saya tahu kamu istri yang baik. Allah lihat semuanya. Aku mengangguk, meski air mata tak berhenti. Entah karena sedih, atau karena sakit hati yang terlalu lama kupendam. Dan saat malam menjelang, saat lampu-lampu resepsi mulai padam, aku hanya bisa duduk di kursi belakang mobil dalam diam. Rio menyetir tanpa kata. Tak ada penjelasan. Tak ada permintaan maaf. Hanya hening yang menyesakkan. Aku pun sadar. Aku bukan istri. Aku bukan keluarga. Aku hanya seseorang yang kebetulan tinggal di rumah mereka dan melahirkan anak mereka. Tapi bukan berarti aku tak akan berubah. Karena malam itu, ada satu tekad tumbuh dalam diriku. Jika mereka tak mau menerimaku sebagai keluarga, suatu hari nanti aku akan bangkit dan membuat diriku sendiri tak bisa lagi mereka rendahkan. Langkahku masih berat ketika kembali ke pojok ruangan. Aruna tertidur dalam pelukanku, mungkin karena lelah menangis. Tapi aku belum berhenti menangis, setidaknya dalam hati. Mataku sudah kering, tapi dadaku masih basah oleh sesak yang tak terbendung. Aku melihat Raka dari kejauhan. Ia berdiri tegap di tengah keluarganya, mengenakan batik mewah yang baru kubelikan seminggu lalu. Senyumnya tipis, matanya kosong. Ia tampak seperti orang asing bagiku hari itu. Bukan suami. Bukan pelindung. Bukan orang yang dulu bersumpah akan menjagaku dalam suka dan duka. Setelah sesi foto selesai dan para tamu mulai bubar, aku memberanikan diri mendekat. Aku menunggu, berharap setidaknya dia akan menoleh, menyapa, atau sekadar bertanya apakah aku baik-baik saja. Tapi tidak. Raka hanya berdiri diam. Seolah tak terjadi apa-apa. Aku berdiri di hadapannya, setengah bergetar, setengah berharap. Raka. Panggilku pelan. Ia menoleh, tapi bukan dengan wajah peduli. Matanya tetap hampa. Seperti tak mengenal. Aku, tadi didorong ibu. Di depan semua orang. Ucapku lirih, nyaris tak percaya harus mengucapkannya sendiri. Raka tak menjawab. Aku menunggu. 5 detik. 10 detik. Tapi hanya keheningan yang kuterima. Raka, suaraku mulai pecah. Aku dipermalukan. Aku cuma ingin berdiri di pinggir foto keluarga, membawa Aruna, anak kita. Raka menarik napas, lalu menghela, seolah lelah dengan dramaku. Bukan lelah karena apa yang terjadi padaku, tapi lelah karena aku mempermasalahkannya. Aku nggak mau ribut di hari bahagia adikku. Laras, katanya pelan, tanpa menatap. Ibu juga capek. Jangan diperbesar. Aku tercekat. Diperbesar? Bisikku, tidak percaya. Jadi menurutmu aku memperbesar? Aku didorong, Raka. Dibilang babu. Dibilang bukan keluarga. Sudahlah, jangan lebay. Nanti anak kita bangun, katanya ringan, datar, tanpa rasa bersalah. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tak menangis di hadapannya. Aruna menggeliat kecil di pelukanku. Aku mencium keningnya, mencoba menenangkan dia dan diriku sendiri. Jadi aku memang bukan keluarga, ya? Tanyaku akhirnya, suara bergetar. Karena aku bukan siapa-siapa, kamu biarkan aku dihina begitu. Ia tak menjawab. Diam. Pandangannya menembus ruang, tapi tak pernah menembus hatiku. Diam yang bagiku lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Lebih tajam daripada makian. Karena dari diam itu, aku tahu, aku sendiri. Bahkan di hadapan suamiku. Tak ada tangan yang terulur menarikku ke pelukannya. Tak ada usaha membela. Tak ada permintaan maaf atas nama keluarga. Tidak ada. Yang ada hanya aku,
berdiri dengan luka yang dibiarkan terbuka. Aku melangkah mundur. Bibirku bergetar, mataku berkaca. "Terima kasih, Raka," kataku lirih. "Setidaknya hari ini aku tahu siapa yang benar-benar berdiri di pihakku." Aku tak menunggu jawabannya. Karena aku tahu jawabannya adalah diam. Dan sejak hari itu, aku berhenti berharap Raka akan jadi pelindungku. Karena yang berdiri di sampingku bukan suami, tapi bayangan laki-laki yang hanya berani mencintai jika ibunya mengizinkan. Air keran mengalir deras di wastafel tua dapur belakang, bercampur dengan sabun dan sisa-sisa makanan di piring kotor. Jemariku bergerak otomatis, menggosok, membilas, menumpuk. Tapi hatiku tak bisa diajak bekerja sama. Sesekali aku berhenti, memejamkan mata, menunduk dalam-dalam agar air mata yang mengalir deras dari mataku tak terlihat oleh siapapun. Tapi siapa yang akan melihat? Tak ada siapa-siapa di sini. Hanya tumpukan piring, lantai basah, dan suara tangisanku yang tertahan. Aruna tertidur di pangkuanku, dibaringkan di atas lembar kain tipis yang kupakai sebagai alas. Nafasnya lembut, pipinya hangat. Ia tampak tenang, tak tahu ibunya sedang remuk. Dari kejauhan, suara gelak tawa terdengar jelas. Tawa nyaring dari aula utama. Tawa keluarga yang bahagia. Tawa orang-orang yang tadi menyaksikanku didorong, dihina, dan tak ada satupun yang menengahi. Aku menggigit bibirku. Suara itu seperti pisau. Tajam. Mengiris dadaku perlahan-lahan. Makin lama makin dalam. Setiap tawa seperti ejekan. Setiap tepuk tangan seperti cambukan. Setiap alunan musik pesta seperti sindiran bahwa aku tak termasuk dalam kebahagiaan itu. Aku menyeka air mata dengan punggung tangan yang masih basah oleh air cucian. Lalu kembali mencuci. Tapi sudut mataku terus berkaca. Jantungku terus berdebar, sakit, tersiksa. Pikiranku melayang ke hari pernikahan kami dulu, hari aku dan Raka duduk di pelaminan, senyum penuh harap. Hari aku dipanggil, menantu baru, dengan senyum basa-basi. Hari aku berpikir semuanya akan membaik seiring waktu. Tapi ternyata waktu hanya membuat luka semakin nyata. Semakin terasa bahwa aku memang tak pernah diterima. Tak pernah dianggap. Apa salahku, Tuhan? Bisikku lirih, nyaris tak terdengar. Apa karena aku tidak kaya? Karena aku tidak pintar? Karena aku terlalu sabar? Aku bersandar di tembok dapur, pelan-pelan merosot ke bawah. Tubuhku lelah, tapi bukan karena pekerjaan. Ini bukan soal tenaga. Ini soal hati yang terus diabaikan, dihina, dilukai dan tetap diminta untuk bertahan. Kepalaku terkulai, air mata jatuh di pipi Aruna yang sedang tidur. Ia bergerak sedikit, membuka matanya perlahan. Mata bulat kecil itu menatapku lama. Lalu, tanpa kata, ia tersenyum kecil dan mengulurkan tangannya, menyentuh pipiku. Dan disitulah aku menangis lebih keras. Tanpa suara, tapi sekuat mungkin dalam diam. Karena di tengah keterpurukan, hanya anakku yang melihatku. Yang menganggapku cukup. Yang memelukku meski aku sedang hancur. "Maaf ya, Nak," bisikku sambil memeluknya erat. "Mama gak kuat hari ini, tapi Mama janji, suatu hari nanti kita gak akan terus begini." Dari ruang pesta, tawa mereka masih terdengar. Tapi di dapur ini, hanya ada aku dan Aruna dalam pelukan yang penuh luka, tapi juga penuh tekad untuk bangkit. Langit mulai menggelap ketika acara usai. Lampu-lampu gedung mulai dipadamkan satu persatu. Tamu-tamu telah pulang, keluarga besar mulai berkemas, dan sisa-sisa pesta hanya menyisakan gelas-gelas kosong dan hiasan bunga yang layu. Tapi tak satu pun yang menanyakan aku akan pulang dengan siapa. Tidak Raka. Tidak ibu mertua.
Tidak satu pun dari mereka. Aku berdiri di dekat pintu belakang, menggendong Aruna yang kembali tertidur dalam pelukanku. Tubuhku letih, kakiku pegal, tapi luka di hatiku jauh lebih terasa. Aku melihat Raka dari kejauhan, ia sibuk mengantar tamu terakhir, berbincang hangat, tersenyum. Seolah hari ini tak terjadi apa-apa. Seolah istrinya tidak baru saja dihina dan dipermalukan di depan umum. Kupandangi wajahnya sebentar, berharap ia akan menoleh. Mungkin tiba-tiba sadar. Mungkin menawari tumpangan. Tapi harapan itu lagi-lagi pupus. Ia terlalu nyaman dalam perannya sebagai anak lelaki yang patuh, bukan sebagai suami yang bertanggung jawab. Aku menunduk, membuka aplikasi ojek online. Jari-jariku gemetar saat menuliskan alamat rumah kontrakan kecil kami. Tak butuh waktu lama, driver mengonfirmasi dan memberitahu bahwa ia sudah menunggu di luar gerbang. Kupeluk Aruna erat-erat, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang mencari, tidak ada yang peduli. Duduk di atas motor yang melaju perlahan menembus angin malam, aku hanya bisa menatap lampu-lampu jalan yang berganti cepat. Angin malam menyentuh wajahku seperti tamparan, membuatku sadar. Sadar bahwa aku sedang sendiri. Sadar bahwa ini bukan hanya soal hari buruk, tapi soal hidup yang selama ini kutahan meski penuh luka. Aruna menyender di dadaku, hangat dan damai. Aku mencium ubun-ubunnya, lalu menatap ke depan. Jalanan malam tampak kosong, tapi dalam hatiku, riuh. Ramai oleh suara-suara batin yang selama ini kutenggelamkan. Ini bukan hidup yang kuinginkan. Aku mengulang kalimat itu dalam hati, seperti mantra. Seperti pelindung agar aku tidak jatuh terlalu dalam kepasrahan. Aku tidak lahir untuk dihina. Tidak diciptakan untuk hanya melayani tanpa dihargai. Aku adalah ibu. Aku adalah perempuan. Aku punya harga diri. Air mata menetes diam-diam. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan. Ini air mata kesadaran. Bahwa aku harus berubah. Bahwa aku tidak boleh terus membiarkan Aruna tumbuh di lingkungan yang tak menghargai ibunya. Bahwa jika aku tidak bangkit sekarang, luka ini akan jadi warisan untuk putriku kelak. Setibanya di rumah, aku membuka pintu kontrakan dengan pelan. Aruna kugendong ke kamar, kubaringkan dengan lembut, lalu aku duduk di lantai, bersandar ke dinding. Sunyi. Tak lama kemudian, suara pintu diketuk, Raka akhirnya pulang. Tapi aku tidak menyambut, tidak bertanya, tidak berbicara. Aku hanya diam. Karena malam itu, aku sedang sibuk membangun satu keputusan penting. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Malam itu, rumah sudah tenang. Aruna tertidur pulas di pelukanku, tubuh kecilnya hangat dan damai. Tapi aku tidak bisa tidur. Jiwaku gelisah. Mataku terus menatap langit-langit kamar kontrakan, seperti mencari jawaban dari Tuhan, tentang apa salahku hingga terus-menerus diinjak harga dirinya. Raka tidur membelakangiku, seperti biasa, tanpa sepatah kata pun. Tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada kehadiran yang nyata sebagai suami. Yang tersisa hanyalah jarak, bahkan di ranjang yang sama. Karena lelah tak kunjung berubah menjadi tidur, aku bangkit pelan-pelan. Kubaringkan Aruna dengan hati-hati, lalu keluar kamar untuk mengambil air putih. Udara malam dingin, dan rumah masih penuh sisa-sisa kepenatan dari acara tadi siang. Langkahku pelan melewati lorong menuju dapur. Tapi ketika hendak memutar keran, aku mendengar suara samar dari kamar depan, kamar tamu tempat ibu mertua dan Dian bermalam. Aku terdiam. Niat mengambil air langsung sirna saat ku dengar namaku disebut. Bukan namaku, tapi julukanku di mata mereka.
Tania itu enak, ya? Suara Dian terdengar jelas, disambut dengan tawa pendek dari ibunya. Babu gratisan. Mau aja disuruh ini itu, nggak digaji pula. Cuci piring, bersih-bersih, jagain anak, semua dilakuin tanpa protes. Astaga. Aku mematung. Telingaku panas. Jantungku berdetak terlalu cepat. Iya, timpal ibu mertua, sambil terdengar menguap. Aku sampai kasihan kadang-kadang, tapi ya gimana? Orangnya nurut-nurut aja. Dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit nangis. Nggak ada harga dirinya. Lalu mereka tertawa. Gelak tawa yang dulu terasa hangat kini, seperti tawa iblis yang menyeretku ke dalam jurang paling dalam. Dunia terasa berguncang. Aku bersandar ke tembok dapur, memegangi dada yang nyaris pecah. Napasku tak beraturan. Air mataku mengalir begitu saja, tanpa bisa ditahan. Aku menatap ke langit-langit, bertanya dalam hati. Aku ini menantu atau budak? Semua yang kulakukan selama ini, bukan karena aku bodoh, atau tanpa harga diri. Tapi karena aku berpikir itulah caraku membalas cinta. Itulah caraku menjaga keharmonisan. Itulah bentuk pengorbananku sebagai istri dan menantu. Tapi ternyata, pengorbananku dijadikan bahan olok-olok. Ternyata, aku bukan sedang menjaga keluarga, aku sedang dihina dalam diam. Kakiku lemas. Aku berjongkok di sudut dapur, memeluk lututku sendiri. Tangis tertahan pecah dalam isakan lirih. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Dan di tengah malam yang sunyi itu, dalam kesepian yang lebih dingin dari udara luar, aku akhirnya sadar sepenuhnya. Aku tidak dicintai. Aku dimanfaatkan. Dan harga diriku telah mereka injak berkali-kali, dengan tawa. Tapi tidak lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tak lagi hanya menangis karena sakit. Aku menangis karena marah. Karena ada sesuatu yang tumbuh dalam diriku, sesuatu yang selama ini kupendam terlalu dalam. Keinginan untuk keluar. Pagi itu, matahari bahkan belum muncul saat aku terbangun. Tapi hatiku sudah benar-benar terjaga. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi Aruna yang masih tertidur lelap di balik selimut tipis. Wajahnya tenang, polos, belum tahu bahwa pagi ini akan menjadi awal dari hidup baru kami. Hidup yang jauh dari hinaan, dari sikap diam, dari kekerasan yang tak berbentuk tapi mematikan. Kata-kata yang kudengar tadi malam masih terngiang, babu gratisan, nggak digaji pula, nggak ada harga dirinya. Aku memejamkan mata, mengeratkan rahangku. Tidak lagi. Aku tak akan membiarkan anakku tumbuh melihat ibunya diinjak harga dirinya, dianggap tak lebih dari alat rumah tangga. Aku bangkit, menata napas, lalu melangkah ke lemari tua di sudut kamar. Perlahan, kutarik koper kecil, yang dulu kubawa saat pertama kali pindah ke rumah ini sebagai istri. Kini, koper itu bukan lagi tanda datang, tapi tanda pergi. Aku lipat baju seperlunya. Sedikit pakaian Aruna, beberapa perlengkapan bayi, surat-surat penting. Tidak banyak, tidak mewah, tapi cukup untuk memulai. Setelah selesai, aku angkat Aruna perlahan dan menggantikan pakaiannya. Ia menggeliat kecil, membuka mata, lalu tersenyum saat melihat wajahku. "Mama?" Suaranya serak, lembut, penuh percaya. Aku mengangguk, memeluknya. "Iya, sayang. Hari ini kita pergi dari rumah ini. Kita mulai hidup yang baru, ya." Tanganku gemetar, tapi langkahku mantap. Dengan satu tangan menggandeng koper dan satu lagi menggendong Aruna, aku keluar dari kamar dan menuju ruang tengah, di mana Raka baru saja bangun. Ia berdiri di ambang pintu,
mengenakan kaos lusuh dan wajah lelah, lalu menatapku dengan bingung. "Kamu mau kemana?" tanyanya dengan dahi mengernyit. Aku berhenti, menatap matanya tajam. Dan untuk pertama kalinya, aku bicara tanpa gentar, tanpa ragu, tanpa takut disalahkan. "Aku pergi." Suasana hening. Raka menatapku, tidak percaya. "Apa maksudmu?" "Aku pergi," ulangku, lebih jelas, lebih tegas. "Jaga ibumu, layani dia sepuasmu. Tapi jangan cari aku lagi, karena aku bukan babu kalian." Wajah Raka berubah. Kaget. Tak siap. Tapi aku tak memberi ruang untuk debat. Selama ini aku diam bukan karena aku bodoh. Aku sabar, bukan karena aku lemah. Aku tinggal karena aku cinta. Tapi sekarang aku sadar, yang kuberikan cinta, tapi yang kubalas penghinaan. "Kamu jangan lebay, Laras," potongnya. "Cuma karena..." Aku mengangkat tangan. "Berhenti. Kamu sudah diam ketika ibumu mendorongku. Kamu diam saat aku dipermalukan. Kamu diam ketika mereka menyebutku babu. Jadi sekarang, diamlah juga saat aku memutuskan pergi." Aku melangkah melewati tubuhnya yang beku di ambang pintu. Tak kutolehkan wajah sedikit pun. Tak ingin menatap lelaki yang kuberikan segalanya, tapi tak pernah berdiri untukku. Langkahku terasa ringan. Mungkin karena beban yang selama ini kupikul, akhirnya kutinggalkan di belakang. Begitu keluar rumah, udara pagi menyambut wajahku. Dingin, segar, dan jujur. Tidak seperti rumah itu, pengap dan penuh luka. Aku berhenti sebentar, mencium kening Aruna yang menggenggam tanganku erat. "Nak, kita mungkin belum tahu kemana kita akan pergi. Tapi setidaknya, kita tidak lagi tinggal di tempat yang membuat Mama merasa tidak berharga." Dan pagi itu, dengan langkah tertatih tapi hati yang utuh, aku pergi. Membawa anakku, membawa luka, tapi juga membawa satu hal yang lebih berharga dari segalanya. Harga diri. Langkahku masih berat tapi mantap ketika melewati halaman depan rumah yang selama ini kutinggali. Matahari mulai meninggi, menerpa wajahku dengan hangat yang anehnya terasa seperti pelukan-pelukan kebebasan. Aruna ku gendong di sisi kiri, koper kecil menyeret di tangan kanan. Hanya itu. Hanya kami. Tapi cukup. Aku belum sampai ke gerbang ketika suara tajam yang sangat kukenal memecah udara. "Heh." Langkahku terhenti sejenak. Suara itu, ibu mertua. "Bu Retno, mau kemana kamu bawa-bawa anak gitu pagi-pagi? Kabur, ya? Lari dari tanggung jawab? Dasar perempuan gak tahu diri." Aku menarik napas panjang. Tak membalas. Tak menoleh. Tapi Bu Retno terus mengejar. Langkah kakinya cepat. Suara sepatunya menghantam lantai dengan kemarahan yang ia bawa seumur hidup. "Silakan. Pergi. Sekalian aja tinggal di got. Atau di kolong jembatan. Mau jadi gembel juga bukan urusan saya." Aku berhenti tepat di depan pagar. Menoleh pelan. "Kamu pikir ada yang mau sama janda beranak satu kayak kamu? Hah? Hidupmu selesai, Tania. Selesai. Gagal jadi istri, gagal jadi menantu, gagal jadi perempuan." Aruna menggeliat di pelukanku, mungkin merasakan panasnya energi di sekitar kami. Aku memeluknya lebih erat, mencoba melindunginya dari racun yang keluar dari mulut neneknya sendiri. "Kamu gak akan bisa hidup tanpa anak saya. Percaya omongan saya. Dunia itu kejam. Nanti juga kamu balik, minta-minta, merengek sambil nangis kayak biasanya." Aku tersenyum kecil. Bukan karena lelucon,
Tapi karena aku akhirnya bisa melihat wajah aslinya, tanpa topeng. Inilah wanita yang selama ini kusebut ibu. Wanita yang kubantu, kulayani, kuturuti tanpa keluhan. Tapi ternyata, aku tak lebih dari pelayan baginya. Dengan tenang, kuangkat dagu dan menatap matanya tajam. Aku memang janda. Tapi aku bukan pecundang. Ucapku dengan suara rendah namun tegas. Dan satu hal yang ibu lupa, yang gagal itu bukan aku. Tapi anak ibu, yang membiarkan istrinya diperlakukan seperti sampah dan memilih diam. Wajah Bu Retno menegang. Mulutnya terkatup. Tapi aku tak menunggu lagi. Aku melangkah melewati pagar. Membuka gerbang dengan satu tangan, lalu menoleh sekali lagi. Aku mungkin gak punya rumah megah. Tapi aku punya harga diri. Dan aku akan bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang kalian rendahkan ini akan jadi lebih dari yang pernah kalian bayangkan. Tanpa menunggu balasan, aku melangkah keluar. Suara pintu gerbang menutup seperti akhir dari sebuah babak penderitaan. Tapi ini bukan akhir. Ini awal. Awal dari kebebasan. Di luar, dunia memang tidak menjanjikan kenyamanan. Tapi setidaknya, aku tidak lagi terperangkap di dalam rumah yang menjadikanku tahanan tak berdosa. Dan dalam hatiku, aku berbisik pada Aruna, dan pada diriku sendiri. Mulai hari ini, kita hidup bukan untuk dipakai, tapi untuk dihargai. Rumah kontrakan itu tidak bisa disebut rumah, sejujurnya. Hanya kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter, bersebelahan dengan tempat wudhu dan dapur bersama. Lantainya retak, dindingnya lembab, dan jendelanya hanya satu, itu pun menghadap ke tembok rumah tetangga. Tapi ketika aku membuka pintunya pertama kali sambil menggendong Aruna, aku tersenyum. Ini rumah kita sekarang, Nak. Bisikku, membaringkan Aruna di kasur tipis yang baru saja kubeli dari pasar Loa. Kecil, tapi damai. Nggak ada yang teriak. Nggak ada yang mendorong mama. Nggak ada yang bilang mama babu. Aruna menatapku sejenak lalu mengangguk, seolah mengerti. Hari-hari pertamaku di sana adalah awal dari titik nol. Tidak ada kemewahan, tidak ada suami, tidak ada kendaraan pribadi, tidak ada bantuan dari siapapun. Yang kupunya hanya 2 tangan dan 1 tekad. Hidup. Aku mulai dari yang kutahu, membuat kue. Dulu, aku sering iseng bikin risoles, pastel, dan kue cucur di rumah. Tapi kali ini, aku membuatnya bukan untuk mengisi waktu. Ini soal menyambung hidup. Setiap malam, setelah Aruna tertidur, aku bangun dan mulai membuat adonan. Tanganku sibuk menggoreng, membungkus, menata kue-kue dalam kotak plastik. Pagi hari, aku berjalan kaki menyusuri gang kecil, mengetuk satu persatu pintu warung. Bu, boleh saya titip jual kue di sini? Hasilnya bagi 2 aja, nggak apa-apa. Ada yang menolak, ada yang ragu. Tapi ada juga yang mengangguk. Ya udah, Mbak, coba dulu ya. Siapa tahu laku. Dan begitulah aku mulai. Setiap pagi, aku titip kue ke 5 warung sekitar. Lalu membuka akun media sosial baru, memasang foto kue-kue buatan tangan, lengkap dengan nomor WA untuk pemesanan. Modalnya, kamera ponsel murahan dan doa. Kadang aku menggendong Aruna sambil membawa 2 tas besar berisi kotak-kotak pesanan. Tanganku pegal, kakiku gemetar. Tapi tak sekalipun aku mengeluh. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku milikku sendiri. Bukan milik mertua. Bukan milik suami yang diam. Tapi milikku. Setiap sen yang kudapat dari menjual kue, aku tabung. Meski recehan. Meski hanya cukup untuk membeli telur dan beras 2 hari.
Tapi uang itu punya harga diri. Saat malam datang, aku menatap Aruna yang tertidur di sampingku, napasnya lembut, tubuhnya hangat. Di luar, suara motor tetangga lewat, suara anak-anak kecil masih bermain petasan. Tapi di dalam kamar sempit ini, aku merasa aman. Kita belum kaya, nak, tapi kita bebas, bisikku. Dan aku tahu, dari titik nol ini, aku tidak akan berhenti. Karena perempuan yang pernah diinjak dan ditertawakan, sekarang mulai berdiri. Walau pelan, walau masih gemetar, tapi berdiri dengan kekuatan sendiri. Hari itu awalnya seperti biasa. Aku bangun sebelum subuh, menyiapkan adonan risoles dan bolu kukus. Aruna masih terlelap di sampingku, napasnya tenang. Sejak kontrakan kami sedikit lebih luas setelah pindah ke kamar petak depan gang, aku bisa menaruh meja kecil untuk menguleni adonan tanpa harus jongkok terus-menerus. Aku merasa bersyukur, aku mulai melihat cahaya di ujung gelap ini. Tapi pagi itu, ada yang berbeda. Ponselku tak berhenti berbunyi. Notifikasi berdenting, satu persatu pesan masuk dari nomor tak dikenal. DM Instagram penuh. Grup WhatsApp dari ibu-ibu tetangga ikut ramai. Saat akhirnya kubuka Instagram, jantungku seperti berhenti berdetak. Video itu. Video saat aku menangis di dapur belakang pernikahan Dian, masih mengenakan kebaya pudar, menggendong Aruna yang tertidur di pangkuanku, sambil mencuci tumpukan piring kotor. Suara tawa dari aula terdengar samar, kontras dengan air mataku yang jatuh tanpa suara. Captionnya ditulis oleh seorang tamu yang ternyata diam-diam merekam. Pengantin bersinar, tapi lihatlah wanita ini. Ibunya anak si kecil, katanya. Disuruh cuci piring oleh mertuanya di hari pernikahan keluarga. Semoga Tuhan berpihak padamu, Mbak. Video itu viral. Followersku melonjak drastis. Banyak komentar berisi simpati. Ada yang mengirim pesan dukungan, ada yang menawarkan bantuan makanan, bahkan ada yang memesan kueku hanya karena mereka terenyuh. Tapi di antara semua itu, ada komentar-komentar yang mengguncang hatiku. Ah, settingan. Biar viral. Main drama air mata. Ngapain direkam-rekam segala? Mau ngemis simpati? Janda satu anak, pantes cari panggung. Dasar playing victim. Pakai anak buat jualan sedih. Jijik. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Dadaku sesak. Tangan gemetar. Ingin kulempar saja ponsel itu keluar jendela. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti disayat ulang, luka yang baru saja kering, kini terbuka kembali, dijilat ribuan lidah tajam yang bahkan tak mengenalku. Aku duduk di lantai, membelakangi Aruna yang sedang bermain balok kayu. Suara-suara di kepalaku tak berhenti menggema. Mereka nggak tahu apa-apa, tapi mereka menghukumku seolah aku aib. Apa aku salah bertahan? Salah bangkit? Salah kalau menangis waktu disakiti? Lalu tiba-tiba, tangan kecil Aruna menyentuh lenganku. Mama, jangan sedih. Aku menoleh. Matanya yang jernih memandangku penuh kejujuran. Seketika, dunia berhenti berisik. Hanya ada dia. Satu-satunya alasanku bertahan. Satu-satunya yang percaya padaku tanpa syarat. Aku memeluk Aruna erat-erat. Menangis dalam diam, tapi kali ini bukan karena hinaan mereka. Tapi karena cinta yang sederhana, menyelamatkanku. Keesokan harinya, aku buka Instagram, lalu menulis satu caption di atas foto kueku. Saya bukan aktris. Saya bukan korban yang mencari panggung. Saya hanya ibu yang pernah jatuh dan sekarang sedang berusaha berdiri. Kalau Anda membeli kue saya karena kasihan, terima kasih.
Tapi kalau Anda membeli karena rasanya memang enak, saya akan lebih bersyukur. Saya hidup bukan untuk membuat semua orang suka. Saya hidup untuk membesarkan anak saya dengan terhormat. Dan disitulah aku sadar. Viral bisa membuka luka, tapi juga bisa membuka jalan. Dan aku akan tetap berjalan. Luka boleh tetap tinggal, tapi aku tidak akan membiarkannya membusuk jadi dendam. Biarlah mereka mencemooh. Aku tak perlu didengar semua orang, asal anakku bisa melihat ibunya tetap berdiri tegak. Hari itu panas menyengat. Aruna baru saja tertidur usai makan siang, dan aku sedang membersihkan loyang terakhir dari batch bolu pandan yang baru matang. Aroma manis memenuhi ruangan sempit di kontrakan. Tanganku masih lengket adonan ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu menjawab, tapi entah kenapa ada getaran aneh di hatiku. Halo, ini dengan Mbak Tania, ya? Suara wanita terdengar ramah di seberang. Iya, betul, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Saya tadi beli kue-kue Mbak di warung Bu Yanti. Yang bolu pandan dan risoles isi ayam. Enak sekali. Saya ingin pesan, banyak. Untuk acara ulang tahun cucu saya minggu depan. Aku terdiam. Lidahku keluh. Banyak, Bu? Iya, mungkin sekitar 150 risoles, 100 bolu mini, dan snack lainnya. Bisa? Lututku lemas. Jumlah itu jauh di atas pesanan harianku. Tapi aku tahu ini kesempatan. Bukan untuk menolak. Aku menelan ludah, menarik napas panjang. Bisa, Bu. Insya Allah saya kerjakan dengan maksimal. Bagus. Saya suka ibu-ibu yang kerja keras. Nanti saya kirimkan alamat lengkap dan DP-nya, ya. Aku buru-buru mencatat. Tapi sebelum panggilan ditutup, wanita itu berkata pelan. Oh ya, perkenalkan. Saya Bu Hana. Suami saya pemilik Hotel Kemuning. Aku tercekat. Itu hotel besar di pusat kota, tempat para pejabat sering menginap dan menggelar acara. Kue Mbak, cocok untuk disajikan di tempat seperti itu. Nanti kalau acara ini berjalan lancar, saya ingin ajak Mbak kerjasama. Kita bisa siapkan booth kecil di hotel untuk jajanan tradisional. Masih banyak orang yang suka rasa seperti buatan tangan, bukan pabrikan. Aku nyaris menjatuhkan ponsel. Setelah panggilan itu, aku duduk lama di lantai. Memeluk lutut. Menatap Aruna yang tidur pulas. Ya Allah, bisikku. Terima kasih. Engkau kirimkan orang baik saat aku hampir kehabisan harapan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Kepalaku dipenuhi rencana. Belanja bahan, menambah peralatan, strategi agar Aruna tetap nyaman saat aku bekerja. Tapi di sela kegelisahan itu, ada satu rasa yang sangat kuat. Semangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat. Diakui. Bukan karena tangisan atau kisah sedihku, tapi karena hasil kerja tanganku sendiri. Hari-hari berikutnya dipenuhi kesibukan. Aku mulai dibantu Bu Rini, tetangga kontrakan yang dulu sering melihatku pulang larut dengan Aruna digendong. Kita bikin shift, ya, biar Aruna nggak kebangun terus, katanya. Dan ketika hari H tiba, Bu Hana datang langsung ke kontrakan. Ia mengenakan setelan sederhana berwarna krem dan tersenyum ramah. Saya datang mau lihat langsung siapa yang buat kue seenak ini, katanya. Ia mengelus kepala Aruna, lalu menatapku dalam-dalam. Mata wanita itu tidak menghakimi, tidak memandang hina. Justru seolah mengerti. Saya dulu juga pernah dibuang, Mbak Tania. Saya tahu rasanya memulai dari nol sambil gendong anak. Dadaku menghangat. Rasanya seperti bertemu ibu sendiri,
yang tak pernah aku punya dalam bentuk seperti ini. Sebelum pergi, Bu Hana berkata sambil menyentuh lenganku. Kalau suatu hari kamu siap punya dapur sendiri yang lebih besar, datanglah ke hotel. Kita bicarakan kerjasama. Kamu pantas dapat lebih dari ini. Aku mengangguk, pelan. Terlalu terharu untuk menjawab. Tapi dalam hati aku tahu, ini awal dari perubahan besar. Hari itu, matahari belum terlalu tinggi ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal lagi, tapi entah kenapa, kali ini hatiku merasa tenang. Aku mengusap tangan yang masih lengket adonan, lalu menjawab dengan suara hati-hati. Halo, dengan Tania? Suara itu lembut dan tenang, aku langsung mengenalinya. Bu Hana? Tanyaku pelan. Iya. Mbak bisa datang ke hotel hari ini? Ada yang ingin saya bicarakan langsung. Meski belum tahu maksudnya, aku langsung mengiyakan. Perasaanku tak menentu, antara gugup dan berharap. Aku menitipkan Aruna sebentar ke Bu Rini, tetangga baikku yang sudah seperti keluarga sendiri. Kupilih blus paling bersih yang kupunya. Kuikat rambut rapi dan mengenakan jilbab polos yang sudah sering kupakai, tapi masih terlihat layak. Saat aku melangkah masuk ke Hotel Kemuning, rasa minder menyergap. Lobi yang luas dengan marmer berkilau dan aroma khas hotel berbintang membuatku merasa seperti orang asing. Aku menunduk, menahan napas agar tak terlihat gugup, sampai mataku menangkap sosok Bu Hana berdiri dengan senyum hangatnya. Mbak Tania, sini. Sudah saya pesan teh dan cemilannya, biar ngobrolnya santai. Kami duduk di pojok lounge yang tenang. Di atas meja kecil, tampak sepiring bolu pandan buatanku yang pernah ia pesan. Melihat itu, hatiku bergetar. Kue-kue hasil perjuanganku, kini ada di tempat semewah ini. Saya sudah bicara dengan suami saya, ucap Bu Hana sambil menyeruput tehnya pelan. Kami sepakat ingin menambahkan pilihan makanan rumahan di hotel ini. Menu sederhana, tapi dibuat dengan hati. Dan saya ingin Mbak Tania yang kelola. Aku membeku. Mataku membesar. Untuk sesaat, aku tak bisa berkata apa-apa. Bebu. Saya? Tapi saya cuma ibu rumah tangga. Saya nggak pernah sekolah masak. Nggak punya sertifikat. Saya bukan chef. Tapi kamu punya hal yang lebih penting dari itu semua. Katanya mantap. Kamu punya rasa. Kamu punya ketulusan. Dan kamu kerja keras. Mbak. Saya bisa lihat itu dari cara kamu ngurus anak sambil tetap berjuang jualan. Saya percaya sama kamu. Suasana di sekeliling terasa hening. Suara dentingan sendok dan obrolan para tamu terasa jauh. Di hadapanku, ada sosok yang percaya padaku saat dunia menginjak harga diriku. Tanganku gemetar saat Bu Hana menyodorkan map berisi proposal kerjasama. Di dalamnya tertera rencana usaha kecil, dapur sederhana yang akan dibangun di bagian belakang hotel, lengkap dengan rincian modal awal, jadwal produksi, bahkan estimasi keuntungan. Kita mulai dari catering kecil dulu. Sistem pre-order untuk tamu hotel. Nanti kalau permintaan naik, kita bisa kembangkan jadi booth tetap. Saya akan bantu modal awal. Termasuk alat-alat dasar dan tambahan pegawai. Kamu siapkan tim kecil, saya bantu awasi. Aku menunduk. Air mata tak bisa kutahan. Terlalu banyak luka yang kutelan sendiri. Terlalu banyak kata, tidak pantas, yang menempel di punggungku. Tapi kini, ada satu orang yang justru melihat nilainya. Bukan dari siapa aku dulu, tapi dari siapa aku hari ini. Kenapa? Saya? Tanyaku nyaris berbisik. Bu Hana tersenyum. Karena saya juga pernah mulai dari bawah. Dulu saya ibu tunggal juga. Pernah dianggap remeh. Pernah kelaparan bareng anak saya. Tapi saya tidak menyerah.
Dan sekarang, saya ingin bantu perempuan lain yang juga tidak menyerah. Aku menggenggam map itu erat-erat. Di dalamnya bukan hanya proposal usaha, tapi juga simbol harapan. Harapan yang dulu terasa mewah untuk orang sepertiku. Sepulang dari hotel, langkah kakiku ringan meski mata masih sembab. Di dalam hati, aku memeluk semua rasa yang tak bisa diungkapkan. Lega, syukur, dan kekuatan baru. Di kontrakan sempit, Aruna menyambutku dengan senyumnya yang polos. Ia tak tahu, hari itu Mama kembali pulang bukan dengan tangan kosong, tapi dengan mimpi baru. Aruna, bisikku sambil memeluknya erat, kita akan punya dapur baru. Mama janji, kita nggak akan selamanya hidup begini. Malam itu, aku duduk mencatat semua rencana. Membuat daftar alat, bahan baku, nama orang-orang yang bisa kubantu untuk jadi tim. Hidupku memang belum sempurna. Tapi hari itu aku tahu satu hal, Tuhan tak pernah tidur. Ketulusan selalu menemukan jalannya. 1 tahun telah berlalu sejak aku melangkah pergi dari rumah itu, rumah yang tak pernah terasa seperti rumah. Aku tak pernah menoleh ke belakang. Hidupku kini masih jauh dari kata mudah. Tapi setidaknya aku berdiri di atas kakiku sendiri. Usahaku bersama Bu Hana mulai dikenal, dapur catering kami tumbuh perlahan namun pasti. Aruna juga tumbuh sehat, ceria, dan penuh tawa, sesuatu yang dulu terasa mewah dalam hidupku yang gelap. Namun hari itu, sebuah pesan masuk ke ponselku, dari nomor yang sangat ku kenal. Nomor yang dulu begitu sering membuatku menunggu, lalu kecewa. Raka, pukul 14.13. Tania, aku kangen Aruna. Kamu di mana? Sejenak, waktu seperti berhenti. Jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena rindu, tapi karena luka lama kembali membuka diri. Kutatap layar itu lama. Tanganku menggenggam ponsel erat, tapi pikiranku melayang ke wajahnya, wajah pria yang dulu kupanggil suami. Pria yang hanya berdiri diam, membiarkanku dihina, didorong, dipermalukan, bahkan pergi sambil membawa anaknya sendiri. Kupikir aku sudah kebal. Kupikir aku tak akan lagi merasa apa-apa. Tapi ternyata, masih ada sesuatu yang mengendap. Bukan cinta, tapi sisa kecewa yang belum selesai diurai. Aku tak langsung membalas. Kukunci ponselku dan menghela napas dalam-dalam. Aruna sedang bermain dengan mainan kayunya, tertawa kecil sambil menyusun balok warna-warni. Ia tampak begitu damai. Dan aku tahu, aku tak akan membiarkan siapapun merusak kedamaian ini, bahkan jika itu ayah kandungnya sendiri. Malamnya, setelah Aruna tidur, aku duduk di tepi tempat tidur. Kusentuh layar ponsel itu lagi. Kutatap pesan yang masih belum terbalas. Lalu aku mengetik, perlahan, jelas, tegas, tapi tenang. Tania, pukul 22.07. Aruna baik-baik saja. Dia tumbuh dengan cinta, bukan dengan rasa takut dan tangis. Dia tak kekurangan apapun, meski tanpa ayah yang hanya jadi penonton dalam hidup ibunya. Kukirim pesan itu tanpa ragu. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar lagi. Raka, pukul 22.12. Tania, maafkan aku. Aku salah. Aku pengecut. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu dan Aruna. Aku pengin lihat anakku. Tolong. Tapi aku tak membalas lagi. Aku menatap langit-langit kamar kontrakan kecilku, sambil memeluk Aruna yang mulai menggeliat dalam tidur. Dulu, aku pernah menunggu Raka datang padaku. Dulu, aku pernah menangis berharap dia berubah, membelaku, memilihku. Tapi sekarang aku tahu, orang yang benar-benar menyayangimu, tidak akan membiarkanmu dihancurkan. Hari itu, aku belajar bahwa tidak semua hubungan layak diperbaiki.
Beberapa memang diciptakan hanya untuk jadi pelajaran. Kabar itu datang bukan dari mulut Raka, bukan pula dari Dian, adik ipar yang dulu merayakan pernikahannya dengan mencampakkanku ke dapur dan mencemooh keberadaanku. Kabar itu justru datang dari grup WhatsApp kompleks perumahan lama tempat kami dulu tinggal. Salah satu mantan tetangga mengunggah foto rumah besar Bu Retno yang kini berpagar pengumuman, dijual cepat, hubungi langsung pemilik. Awalnya aku tak percaya. Rumah itu dulunya megah. 2 lantai, berpilar tinggi, dengan taman yang selalu dipenuhi bunga anggrek kesayangan Bu Retno. Tempat itu adalah simbol status, kebanggaan, sekaligus penjara bagiku. Dan sekarang, rumah itu dijual, tanpa angin, tanpa kabar. Aku mencoba menahan rasa ingin tahu, tapi seminggu kemudian, seorang kenalan lama yang masih bekerja di bank tempat Raka menabung mengirim pesan padaku secara diam-diam. "Tan, kamu tahu? Raka bangkrut. Partner bisnisnya kabur bawa duit miliaran. Semua asetnya ditarik. Rumah disita. Mobil juga. Kabarnya ibumu, maksudku, Bu Retno, sekarang tinggal di kontrakan di pinggiran kota." Dadaku berdebar. Bukan karena bahagia mendengar penderitaan mereka, tidak. Tapi karena semesta seakan memberiku pengingat. Tak ada yang kekal, termasuk kesombongan. Kupandangi Aruna yang sedang mewarnai di lantai. Ia tertawa kecil saat warnanya keluar garis. Wajahnya bersih, tanpa beban. Ia tidak tahu betapa banyak air mata yang dulu tumpah, karena keluarga yang kini sedang jatuh. Sore itu, aku naik ojek melewati rumah lama kami. Bukan karena ingin memastikan kabar itu benar, tapi karena hatiku hanya ingin tahu apakah aku benar-benar sudah sembuh. Rumah itu kini kosong. Catnya mulai kusam. Pot anggrek Bu Retno layu, tak terawat. Pintu pagar digembok rapat, dan debu menempel tebal di kaca jendela. Tak ada suara tawa seperti dulu. Tak ada hiruk-pikuk pesta, tak ada foto keluarga yang dipajang besar di ruang tamu. Hanya senyap, beku, sepi. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar tambahan dari Bu Rini, tetangga kontrakanku yang kebetulan melihat Bu Retno antre di pasar tradisional. "Tan, kamu tahu nggak? Bu Retno sekarang ngontrak di belakang pasar. Sering belanja sayur sama ibu-ibu tukang gorengan. Nggak naik mobil lagi, jalan kaki sambil bawa tas belanja kain. Dulu dia sombong banget, ya. Sekarang, lihat tuh." Aku hanya tersenyum kecil. Bukan karena puas, tapi karena dalam diam, semesta sedang menyeimbangkan sesuatu yang dulu timpang. Aku tak berniat membalas. Aku tak ingin menertawakan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa inilah harga dari kesombongan yang menjatuhkan, dari sikap merendahkan orang lain yang sedang terjatuh. Dan mungkin, hanya mungkin, Bu Retno mulai mengerti bahwa tidak selamanya dia di atas. Bahwa perempuan yang dulu ia suruh cuci piring di pesta anaknya, kini sedang berdiri tegak, bukan karena dendam, tapi karena bangkit dengan martabat. Kabar itu datang di pagi yang biasa. Aku sedang menata loyang kue pesanan di etalase kecil depan toko saat ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. "Mbak Tania, ini saya, Santi, teman lamanya Dian. Maaf ganggu. Cuma mau kasih tahu, Dian baru diceraikan. Suaminya tahu dia selingkuh." Tanganku refleks berhenti. Aku menatap layar ponsel itu cukup lama, seolah mencoba memastikan bahwa aku tak salah baca. Dian? Diselingkuhi? Diceraikan? Nama itu dulu begitu lekat dengan kesombongan. Gadis yang dengan bangga berdiri di altar, tertawa lebar ketika aku dipinggirkan dari foto keluarga. Kini kabar yang kudengar justru sebaliknya. Tak lama setelah pesan itu,
Berita tentang perceraian mereka mulai menyebar di media sosial. Beberapa akun gosip lokal memposting foto Dian menangis di depan pengadilan agama. Judulnya menyentak. Istri muda selebgram digugat cerai karena skandal perselingkuhan. Komentar-komentar netizen begitu pedas. Pantes, dari gaya hidupnya aja udah kelihatan, yang dulu mentertawakan orang, sekarang dihina orang. Aku membaca semuanya dengan perasaan campur aduk. Bukan karena aku bahagia atas kejatuhannya, tapi karena semesta benar-benar bekerja dengan cara tak terduga. Tapi kabar yang lebih mengejutkan datang beberapa hari kemudian. Bu Rini, tetangga kontrakanku, datang tergopoh ke kiosku sambil berbisik. "Tan, kamu tahu Bu Retno? Sekarang makin parah. Katanya sakit-sakitan, tapi nggak ada yang urus. Dian balik rumah, tapi depresi juga. Nggak kerja, cuma nangis-nangis di kamar. Katanya sih, mereka nunggak bayar kontrakan 2 bulan. Aku terdiam. Hatiku seperti disayat diam-diam. Ingatanku melayang ke hari pernikahan Dian, hari di mana aku diperlakukan seperti pembantu, diminta mencuci piring saat orang lain tertawa di pelaminan. Sekarang, pelaminan itu hancur, dan tawa itu berubah jadi isak tangis. Malamnya, saat menidurkan Aruna, aku teringat akan satu hal, betapa dunia ini berputar. Hari ini kita di bawah, besok bisa berdiri. Tapi yang berdiri pun tak boleh lupa daratan, karena sewaktu-waktu bisa kembali dijatuhkan. Menurut kabar terakhir, Bu Retno sering keluar masuk klinik karena tekanan darah dan gangguan jantung. Ia tak lagi punya asisten rumah tangga. Dian pun tak mampu mengurus, karena jiwanya terguncang, dipermalukan secara publik, ditinggalkan suami, dan kini kembali ke rumah kecil yang dulu mereka anggap hina. Aku tak menertawakan, tak juga bersorak. Tapi dalam hati, aku tahu, Tuhan sedang menunjukkan padaku, bahwa diamku waktu itu bukan kelemahan, tapi penantian. Penantian untuk saat seperti ini, saat mereka sendiri merasakan pedih yang dulu mereka lemparkan padaku tanpa ampun. Hari itu seperti pagi biasa. Aku sedang menata box berisi donat pesanan catering untuk dikirim ke hotel, ketika Aruna datang menghampiri dengan mata berbinar-binar. Tangannya menggenggam selembar kertas warna-warni yang masih bau krayon. "Ibu, lihat gambar Aruna," ucapnya bangga, sambil mengangkat kertas itu tinggi-tinggi. "Ini aku sama ibu lagi jualan kue." Kupandangi gambar itu, sebuah lukisan polos khas anak-anak. Ada aku, berdiri di depan meja penuh kue dengan senyum lebar, dan Aruna di sampingku membawa loyang. Di atas gambar itu tertulis dengan huruf kapital besar dan miring, "Ibuku pahlawanku." Aku tak bisa menahan senyum. "Bagus banget, sayang. Ini mau kamu pajang di kelas?" Aruna menggeleng. "Ini buat lomba menggambar di sekolah. Katanya yang menang bisa masuk acara TV anak-anak." Aku mengangguk sambil membelai rambutnya. "Semoga menang, ya. Ibu doakan." Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa doa itu akan langsung terjawab. 2 minggu kemudian, aku sedang sibuk di dapur saat telepon dari guru Aruna masuk. "Bu Tania, selamat ya. Aruna terpilih jadi salah satu pemenang lomba menggambar. Minggu depan ia diundang ke acara televisi nasional. Kami butuh izin dan tanda tangan ibu." Aku terdiam sejenak. Suara spatula yang tadi nyaring, kini terasa jauh di telingaku. "Ah, apa tadi, Bu?" "Aruna masuk TV." "Iya, Bu." Karyanya menyentuh juri. Gambarnya sangat emosional. Apalagi ada tulisan, "Ibuku pahlawanku." Kami semua ikut terharu. Hari itu aku menangis. Tapi bukan karena luka, bukan karena sakit seperti dulu.
Kali ini, air mata itu hadir dari rasa syukur yang tak terbendung. Aku peluk Aruna erat-erat malam itu, dan dia cuma berkata, "Aku cuma gambar ibu apa adanya." Acara itu ditayangkan minggu berikutnya. Aku duduk di depan televisi mungil di ruang kontrakan kami, mengenakan daster paling rapi, sambil menggenggam tangan Aruna. Dan ketika sesi wawancara itu muncul, saat Aruna duduk dengan kaku di kursi studio dan pembawa acara bertanya, siapa sosok yang Aruna gambar? Jawaban Aruna menggetarkan batinku. Ibu. Karena ibu pahlawan aku, jawabnya dengan polos. Ibu kerja siang malam, ngaduk adonan, antar kue, kadang tidur cuma sebentar. Tapi ibu tetap senyum, buat aku. Di layar kaca, pembawa acara tersenyum haru. Tapi aku menangis sejadi-jadinya. Tertunduk di sofa reot itu, kupeluk anakku, pahlawanku yang membuatku merasa berharga. Yang lebih mengejutkan lagi, acara itu viral. Klip pendek Aruna menjawab pertanyaan itu disebarkan di media sosial, dipenuhi komentar positif. Banyak orang tersentuh. Ibu tunggal pejuang itu nyata. Semangat, Bu Tania. Anaknya bisa ngomong gitu aja udah bukti pendidikan dari ibunya luar biasa. Hormati semua ibu tunggal. Mereka lebih dari sekadar kuat. Hari itu, tanpa disengaja, Aruna membuka pintu baru dalam hidup kami. Bukan hanya pujian dari orang asing, tapi juga pesan-pesan masuk yang menawarkan kerjasama, bahkan program CSR dari perusahaan yang ingin membantuku mengembangkan usaha kue. Namun, di sisi lain, keberhasilan kecil ini juga sampai ke telinga orang-orang yang dulu membuangku. Tak lama setelah itu, sebuah pesan tak dikenal masuk. Kamu sekarang tenar ya? Hebat, bisa bawa anak buat cari simpati. Dasar licik. Aku hanya tersenyum. Dulu aku dikira babu. Kini, aku tetap orang yang sama, hanya saja sudah berdiri di tempat yang berbeda. Hari itu hujan turun perlahan, membasahi jalanan gang sempit tempat kontrakanku berdiri. Aroma tanah basah menyelinap masuk lewat jendela dapur yang sedikit terbuka. Aku sedang menata loyang donat pesanan, mengenakan celemek lusuh yang warnanya mulai pudar. Aruna, seperti biasa, duduk di pojok ruangan, sibuk mewarnai gambar sambil bersenandung kecil. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu depan. Pelan, tapi pasti. Awalnya kupikir itu kurir atau tetangga yang biasa menitipkan makanan. Tapi saat kubuka pintu, tubuhku seketika membeku. Raka. Laki-laki itu berdiri di hadapanku dengan pakaian basah terkena gerimis. Rambutnya acak-acakan, wajahnya lebih tirus dari terakhir kali kulihat setahun lalu. Matanya menyimpan sembab yang tak bisa ia tutupi. Aku tidak mengucap sepatah kata pun. Hanya berdiri mematung, memandangnya tanpa ekspresi. Dan tiba-tiba, ia berlutut. Di ambang pintu, di depan genangan kecil air hujan, ia berlutut dengan kedua lututnya yang basah, menunduk seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh harga dirinya. Tania, maaf. Suaranya serak, nyaris berbisik. Aku salah. Aku pengecut. Aku biarkan kamu dihina. Aku biarkan kamu menangis sendirian di dapur, di hari yang seharusnya kita rayakan bersama. Ia mendongak, menatapku dengan mata berkaca. Aku mau kembali. Tolong beri aku kesempatan. Ibu sekarang sakit. Rumah sudah dijual. Dian juga cerai. Kami hancur. Tan. Aku menarik napas dalam-dalam. Detak jantungku berdegup lebih kencang, bukan karena cinta, tapi karena luka lama yang seperti kembali menganga. Selama ini aku membayangkan kemungkinan ini. Tapi kini, saat ia benar-benar berlutut di hadapanku, aku hanya merasa kosong.
Aku menatapnya dalam, dingin, tenang, tanpa air mata. Kamu datang sekarang? Setelah semua yang kau biarkan terjadi padaku? Setelah ibumu mengusirku seperti sampah? Setelah kamu berdiri diam saat aku didorong, dihina, dijadikan babu? Raka menunduk lagi, tubuhnya mulai gemetar. Aku takut waktu itu, aku pengecut, aku tahu, aku tak pantas. Benar, potongku pelan, tapi tajam. Kamu tidak pantas. Aruna mendekat, menggenggam ujung bajuku. Ia memandang pria yang kini masih berlutut di depan pintu kontrakan kami, dengan rasa penasaran yang tak ia pahami. Ini, ayah? Tanyanya polos. Raka menangis seketika. Iya, nak, ayah. Aku memeluk Aruna erat, lalu berkata tanpa menggertak, hanya dengan suara yang tenang dan pasti, Aruna baik-baik saja tanpa ayah yang hanya jadi penonton dalam hidup ibunya. Dan aku pun baik-baik saja. Lebih dari baik. Kupegang gagang pintu. Kamu butuh pengampunan? Maaf sudah kuberi dalam doaku. Tapi aku tidak pernah berdoa untuk kembali padamu. Lalu kututup pintu perlahan. Bukan karena benci, tapi karena aku akhirnya mampu menutup bab yang dulu tak selesai dengan harga diri yang utuh. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Raka kembali datang. Bukan lagi dalam hujan, tapi di siang bolong, ketika matahari menyengat gang sempit dan membuat aroma gorengan dari warung sebelah menyebar kemana-mana. Aku sedang menyapu lantai depan kontrakan ketika ku dengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku tak perlu menoleh. Aku tahu itu dia. Tan, boleh bicara sebentar? Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang takut ditolak lagi. Kupalingkan wajahku, menatapnya. Dia tampak lebih rapi, mungkin berusaha tampil baik di hadapanku. Tapi matanya tetap sembab. Seperti seseorang yang tak tidur semalaman. Aku nggak punya banyak waktu, Raka. Aku sedang bekerja, jawabku datar. Ia mengangguk cepat, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku, sebuah gelang kecil dari benang merah, milik Aruna. Gelang itu dulu kubuat sendiri, sebagai simbol keberanian untuk anakku. Ini jatuh waktu itu. Aku nemu di jok motor. Gumamnya. Tan, aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan untuk jadi ayah bagi Aruna. Untuk menebus semuanya. Aku menatap gelang itu lama, lalu menatap matanya. Kesempatan? Tanyaku pelan. Kesempatan yang sama seperti saat aku dicemooh di dapur keluarga kamu? Saat ibumu mendorongku di depan tamu? Saat aku dicap babu? Raka tertunduk. Aku diam, Tan, karena aku takut. Aku tahu, potongku dingin. Kamu takut pada ibumu. Kamu lebih memilih diam daripada melindungi istrimu. Kamu lebih memilih jadi bayangan, bukan lelaki. Raka membuka mulut, ingin membantah, tapi aku melangkah mendekat. Suaraku bergetar, tapi tegas. Aku tak butuh lelaki yang hanya jadi bayangan ibunya. Kamu pernah biarkan aku menangis dengan cucian piring di tangan dan anak di gendongan, Raka. Kamu lihat aku dipermalukan, dan kamu hanya berdiri. Hanya melihat. Aku menggenggam sapu lebih erat. Aku tidak membencimu. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura tidak ingat. Luka itu nyata. Dan aku sudah membangun hidup baru. Dari titik nol. Tanpa kamu. Ia menghela napas panjang. Aku tahu kamu kuat, Tan. Tapi aku masih ayah Aruna. Aku mengangguk. Ya. Tapi menjadi ayah bukan soal darah. Tapi hadir. Dan kamu sudah terlalu lama absen. Suasana hening. Bahkan suara anak-anak bermain di gang mendadak terasa jauh.
Kamu boleh lihat Aruna. Sesekali. Tapi jangan pernah berharap aku akan kembali jadi istrimu. Raka akhirnya menunduk pasrah. Mungkin untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar. Sebelum dia pergi, aku berkata lagi, aku maafkan kamu, Raka. Tapi aku sudah belajar mencintai diriku sendiri. Dan aku tak akan pernah kembali pada tempat yang membuatku merasa tak berharga. Dia pergi tanpa kata. Dan aku melanjutkan menyapu halaman kontrakan dengan dada yang lebih ringan. Bukan karena dia pergi, tapi karena aku, akhirnya, tak lagi ingin dia tinggal. Hari itu langit mendung. Gerimis tipis turun sejak pagi, menyelimuti ganggang kecil dengan aroma tanah basah dan suara dedaunan yang basah. Aku baru selesai membereskan pesanan kue untuk hotel ketika suara ketukan pelan terdengar dari pintu kayu kontrakanku yang mulai lapuk. Aku menyekat tangan, lalu membukanya. Dan di depan sana, berdiri seseorang yang tak pernah kubayangkan akan datang. Bu Retno. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Rambutnya yang dulu disanggul rapi kini tergerai lemas. Sebagian sudah memutih. Pakaian dasternya lusuh. Payung kecil di tangannya gemetar tertiup angin. Dia menatapku, lama sekali. Seperti menunggu apakah aku akan langsung menutup pintu atau membentaknya. Tapi aku hanya berdiri. Diam. Menatapnya balik tanpa emosi. Ibu boleh masuk sebentar? Tanyanya pelan, suaranya serak. Aku mengangguk kecil, lalu mempersilakannya duduk di kursi plastik dekat meja dapur. Kontrakan ini sempit, tapi bersih. Wangi kue pandan masih menggantung di udara. Aruna sedang tidur di kamar. Bu Retno menatap sekeliling, lalu menunduk dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tan, ia mulai dengan suara gemetar. Ibu, datang bukan untuk minta dikasihani. Tapi, ibu cuma mau bilang maaf. Maafkan ibu, Tan. Aku terdiam. Mendengarnya berkata begitu seperti mendengar air panas menyiram luka lama. Terasa menyakitkan, tapi juga seperti pertanda bahwa luka itu akan sembuh. Ibu salah menilai kamu sejak awal. Ibu pikir kamu cuma numpang hidup. Ibu pikir kamu gak pantas untuk Raka. Tapi ternyata yang paling kuat justru kamu. Ucapnya lagi, suaranya makin bergetar. Air matanya jatuh. Ia usap cepat-cepat. Tapi tangis itu tak bisa ditahan. Di hadapanku, wanita yang dulu berdiri angkuh dan berani mengusirku, kini duduk menunduk dan menggenggam kedua tangannya seperti sedang mengemis pengampunan. Aku sakit, Tan, tubuh ibu lemah sekarang. Hati ibu pun lebih lemah lagi. Ibu lihat kamu di TV waktu Aruna menang lomba. Ibu malu sama diri sendiri. Ibu gak pernah jadi mertua, apalagi ibu. Aku menarik napas pelan. Jantungku berdetak kencang, tapi wajahku tetap tenang. Kenapa sekarang, Bu? Tanyaku datar. Kenapa bukan dulu? Saat saya berdiri di dapur mencuci piring sambil menggendong Aruna dan mendengar ibu tertawa menghina saya dari ruang tengah. Ia terisak makin keras. Ibu bodoh, Tan. Ibu buta dibutakan ego, gengsi, dan rasa bangga yang salah. Aku duduk di seberangnya, menatap matanya yang merah, yang tampak penuh luka. Tapi aku tahu, luka itu bukan dari aku. Itu dari dirinya sendiri. Aku menggeleng pelan, lalu berkata dengan suara yang rendah namun tegas. Bu, saya sudah lama memaafkan masa lalu. Tapi ibu salah satu hal. Bukan saya yang harus memaafkan. Bu Retno menatapku, bingung. Maafkanlah diri ibu sendiri, Bu. Itu yang paling sulit, kataku pelan. Saya tidak lagi menyimpan dendam. Tapi juga tidak bisa kembali jadi orang yang akan menunduk demi diterima.
Saya bukan Tania yang dulu lagi. Ia menangis lagi. Kali ini tak ada suara. Hanya air mata yang jatuh dalam diam. Ia mengangguk-angguk perlahan, lalu berdiri. Kalau ada waktu, bolehkah ibu sesekali lihat Aruna? Aku menatapnya. Saya tidak akan melarang. Tapi jangan datang sebagai orang yang merasa punya hak. Datanglah sebagai seseorang yang belajar untuk mencintai dengan tulus. Ia menggigit bibirnya, lalu membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, meski ibu sudah tidak pantas. Dan seperti itu, Bu Retno pergi, langkahnya gemetar. Hujan kembali turun, membasahi langkah kakinya yang kini tak lagi angkuh. Tapi setidaknya, ia mulai belajar menjadi manusia. Sementara aku menutup pintu perlahan. Ada perasaan lega yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena dendamku terbalas. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Hari itu seperti hari biasa di restoranku. Dapur beraroma harum kari dan kue-kue basah yang baru matang. Para pegawai sibuk, pesanan masuk nyaris tanpa jeda. Aku sedang memeriksa daftar suplai bahan baku ketika salah satu staf menghampiri dengan ekspresi canggung. Bu Tania, di depan ada 2 orang. Katanya mau melamar kerja. Aku mengangguk. Tak berpikir macam-macam. Tapi saat pintu kantor terbuka dan kulihat siapa yang berdiri di ambang pintu, waktu seperti membeku sesaat. Raka. Dan di sampingnya, Bu Retno. Mereka tampak sangat berbeda dari terakhir kali kulihat. Raka mengenakan kemeja lusuh, wajahnya tirus dan matanya sayu. Bu Retno, yang dulu selalu tampil angkuh dengan perhiasan dan baju mahal, kini mengenakan daster panjang sederhana dengan kerudung kusam. Tangannya menggenggam tas plastik, tubuhnya sedikit gemetar. Untuk beberapa detik, tak ada yang bicara. Aku hanya menatap mereka, dingin dan dalam. Aruna sedang menggambar di sudut ruangan. Ia menoleh, melihat mereka, lalu kembali menggambar seolah tak tertarik. Raka membuka suara pertama kali. Suaranya parau, seperti orang yang sudah terlalu lama menyimpan malu. Tan, kami dengar restoranmu buka lowongan. Kami butuh pekerjaan. Bu Retno mencoba tersenyum, tapi yang tampak justru getir. Kalau ibu berkenan, saya bisa bantu di dapur. Cuci piring pun saya sanggup. Aku tetap diam. Ingatanku memutar ulang suara-suara masa lalu. Gelak tawa mereka saat aku menangis di dapur pada pernikahan Dian. Suara Bu Retno saat menyebutku babu. Pandangan kosong Raka, yang membiarkanku dilukai tanpa kata. Semua terulang begitu nyata di dalam benakku, membuat dadaku mengeras. Kenapa kalian datang ke sini? Tanyaku akhirnya, tanpa ekspresi. Raka menarik napas dalam. Kami sudah coba kemana-mana. Nggak ada yang mau terima. Nama keluarga kami hancur. Usaha habis ditipu orang. Rumah dijual. Sekarang tinggal di rumah petak. Bahkan untuk makan saja, kami bingung. Bu Retno menunduk, matanya basah. Kami salah menilai kamu, Tan. Kami pikir kamu gak akan bisa apa-apa tanpa kami. Tapi ternyata, justru kami yang tak punya siapa-siapa. Aku berjalan perlahan ke meja, mengambil map lamaran kerja, lalu meletakkannya di depan mereka. Isi ini. Posisi yang tersedia hanya 2, staf kebersihan dan kuli dapur. Shift pagi sampai malam. Tidak ada perlakuan khusus. Kalian akan dibayar sesuai jam kerja. Sesuai standar perusahaan. Sama dengan pegawai lain. Mereka tampak terpukul. Tapi tidak membantah. Aku menatap mereka lurus-lurus. Suaraku rendah, tapi penuh ketegasan. Dulu kalian menyebutku babu.
Sekarang kalian akan bekerja sebagai babu juga. Tapi bedanya, di tempat ini, babu dihormati, dihargai, dibayar layak. Karena aku tahu rasanya bekerja sambil diremehkan. Aku tak akan memperlakukan siapapun seperti itu. Termasuk kalian. Raka menunduk. Matanya mulai berkaca. Tapi aku tak mau iba. Aku sudah cukup lama berbaik hati pada orang-orang yang tak tahu cara menghargai. Bu Retno mengusap pipinya. Kami terima, Tan. Asal kamu izinkan. Tiba-tiba Aruna bersuara tanpa menoleh dari gambarnya. Di sini yang punya restoran itu ibu. Jadi kalau kerja di sini, harus sopan ya. Nggak boleh usir orang dari foto keluarga. Sun. Ruangan seolah dihantam keheningan yang tajam. Tapi aku tidak tertawa. Aku hanya menatap mereka dan berkata pelan, "Selamat datang. Bekerjalah dengan baik. Aku tidak butuh permintaan maaf. Yang kubutuhkan hanya satu, rasa hormat yang seharusnya kalian berikan sejak dulu." Hari itu, roda nasib benar-benar berputar. Dan aku menyadari, balas dendam terbaik bukan dengan menghancurkan, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa berdiri tegak. Bahkan ketika mereka berharap aku runtuh. Kini, setiap pagi saat aku membuka jendela rumahku yang besar dan penuh cahaya, aku melihat pohon mangga di halaman yang Aruna tanam sendiri. Suara tawa kecilnya memenuhi rumah yang dulu hanya bisa kupikirkan sebagai mimpi di antara cucian dan air mata. Bisnis cateringku kini menjelma menjadi perusahaan besar. Kami melayani hotel bintang 5, pesta-pesta pejabat, dan bahkan beberapa selebriti. Puluhan karyawan bekerja dengan bangga di bawah namaku. Di kantor pusat, terpampang besar tulisan, "Hidup boleh menghina, tapi jangan biarkan dirimu kalah." Aruna tumbuh menjadi anak yang ceria, cerdas, dan penyayang. Ia tahu perjuangan ibunya. Ia tahu betapa keras ibunya bangkit dari lumpur penghinaan menjadi sosok yang berdiri di podium sebagai narasumber seminar wirausaha perempuan. Dan mereka, Raka dan Bu Retno, kini bekerja di salah satu cabang restoranku. Dengan seragam yang dulu mungkin tak akan pernah mereka sentuh, kini mereka memakainya setiap hari. Raka membersihkan meja, Bu Retno mencuci piring di dapur, tempat yang dulu mereka anggap hina, tempat yang dulu mereka paksa aku berada di dalamnya saat pesta keluarga. Tidak ada kata kasar dariku. Tidak ada balas dendam dalam bentuk makian atau perlakuan buruk. Tapi aku tahu, setiap bunyi piring yang mereka cuci, setiap peluh yang menetes di kening mereka, adalah pengingat yang lebih menyakitkan dari apapun. Bahwa wanita yang dulu mereka remehkan, yang mereka panggil babu, kini adalah majikan mereka. Aku tidak perlu membalas mereka dengan dendam. Aku hanya perlu berdiri, lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih bahagia. Dan setiap malam, saat Aruna tidur di pelukanku, aku berbisik di telinganya, "Nak, jangan pernah takut jadi rendah. Tak apa dianggap kecil. Karena saat kita bersinar, dunia akan terpaksa menengadah." Cerita ini adalah tentang Tania, seorang perempuan yang pernah diremehkan, dihina, dan diperlakukan seperti babu oleh suami dan keluarga mertuanya. Namun alih-alih membalas dengan kebencian, ia memilih untuk bangkit dalam diam, bekerja keras, dan membuktikan nilainya. Dari titik nol, ia membangun hidup baru bersama anaknya, Aruna, hingga sukses memiliki bisnis catering besar dan kehidupan yang layak. Sementara mereka yang dulu memperlakukannya semena-mena justru jatuh, bangkrut, ditinggal, bahkan harus bekerja di bawah kepemimpinannya. Karma datang bukan dengan kekerasan, tapi dengan keadilan yang pelan namun pasti. Dan pada akhirnya, mereka yang dulu merendahkannya harus mengakui bahwa perempuan yang mereka hina ternyata lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan.
Cerita ini mengajarkan bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh status atau posisi dalam keluarga, melainkan oleh keberanian untuk bangkit, bertahan, dan membuktikan bahwa ia pantas dihormati.